Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo guys, senja indah ada di Kaimana. Sahabat-sahabatku di dalam Yesus, selamat menyongsong Hari Raya Paskah. Kembali lagi bersama saya, Frater Handoko, dalam Renungan Projo Regio Barat. Berbicara tentang peristiwa Malam Paskah. Peristiwa Malam Paskah diawali dengan suasana gelap, di mana kita turut merasakan bagaimana kondisi kegelapan makam Yesus. Kegelapan kerap kali juga menyimbolkan hal-hal yang mengerikan, simbol dari kegagalan dan juga simbol dari kesedihan. Namun dalam prosesi selanjutnya, satu persatu dari lilin yang telah kita persiapkan akan dinyalakan. Lilin-lilin tersebut memberikan cahaya baru, memberikan terang baru dalam suasana Malam Paskah kita. Sudah siapkah Anda dan saya untuk menjadi terang-terang seperti lilin tersebut di dunia, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi dunia, terutama dalam kondisi dunia yang suram? Baru-baru ini kita dihebohkan oleh bom yang terjadi di depan Katedral Makassar. Kita turut prihatin, kita turut berduka, dan tetap optimis dalam peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Dalam peristiwa tersebut, masihkah kita memiliki pengharapan dan semakin teguh di dalam Kristus? Saya yakin iya. Kembali pada Injil hari ini, ada satu kata indah dari Injil hari ini, yaitu kebangkitan. Bukan berapa kali Anda gagal, tetapi dalam kehidupan berapa kali Anda bangkit. Itulah kata-kata yang sering dikatakan oleh orang-orang bijak, orang-orang yang optimis dalam hidupnya. Mari kita tetap optimis. Anda dan saya jangan pernah berharap iman Kristiani sampai di Indonesia dan Asia jika Yesus tidak bangkit. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita.
peristiwa kebangkitan Yesus di dalam Injil menjadi pengharapan baru, menjadi energi baru, menjadi kekuatan baru bagi para murid untuk mewartakan Yesus dimanapun mereka berada. Bahkan mungkin ini tidak diceritakan, musuh-musuh Yesus menjadi bungkam. Mari sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Yesus, kita tetap optimis, kita tetap semangat dan siap untuk memberikan harapan-harapan, sapaan-sapaan bagi sesama. Mari jangan membangun tembok permusuhan, tetapi mari kita bangun jembatan persahabatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.